Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, ini adalah sistem informasi pengelolaan aset yang saat ini saya gunakan untuk mengelola aset yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saat ini sistem ini yang saya andalkan dalam pengelolaan aset ataupun perlengkapan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Meskipun sistem ataupun aplikasi ini belum dikukuhkan atau diumumkan secara langsung untuk digunakan di UMI, namun sejauh ini sebagian besar proses pengelolaan aset itu sudah akomodir oleh sistem ini. Garis besar ataupun alur proses utama pengelolaan aset mulai dari pengadaan, pemeriksaan, penerimaan, kemudian penyaluran, selanjutnya pengecekan, pemeliharaan, serta penghapusan. Ini sudah terakomodir pada sistem ini. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menerima link yang berisi serah terima ataupun distribusi barang melalui WhatsApp. Nah, itu merupakan salah satu bagian daripada modul distribusi atau penyaluran pada sistem ini. Sejak 2023, sistem ini juga sudah mengembangkan atau sudah dikembangkan untuk mengakomodir proses pemeliharaan baik dari usulan kuasa pengguna ataupun hasil daripada proses pengecekan. Adapun alur pengecekan berkala, mulai dari pengecekan berkala, kemudian diusulkan ditindaklanjuti untuk pemeliharaan ataupun penghapusan, dan selanjutnya dihasilkan dari pemeliharaan dihasilkan untuk tindak lanjut usulan penghapusan ataupun dikembalikan sebagai inventarisasi. Nah, dalam pelaksanaannya, proses pemeliharaan ini saat ini masih bersifat parsial. Jadi, masih memproses dengan cara manual dan jika memungkinkan bisa diproses melalui sistem ataupun aplikasi ini. Ini adalah data yang sudah berproses melalui sistem, yaitu pemeliharaan. Nah, sebelum masuk ke dalam status pemeliharaan, biasanya barang dilakukan proses atau pengecekan berkala yang nantinya diputuskan untuk ditindaklanjuti apakah masuk ke dalam pemeliharaan ataupun masuk ke dalam usulan penghapusan. Nah, kurang lebih pada periode saat ini, di periode 2024-5, kita sudah melaksanakan proses pemeliharaan melalui sistem. Kurang lebih ada sekitar 7 proses yang dimana di dalamnya terdapat daftar barang yang diproses. Contoh, nah di sini ada beberapa data pemeliharaan. Atau misalkan di sini pengecekan laptop hibah. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini terdapat keluhan, kemudian ada servis, kemudian rekomendasi tindak lanjut. Selain itu, di sini juga sudah lengkap dengan ada validasi mulai dari pemeriksa, mengetahui, dan seterusnya. Jadi, beberapa proses barang yang bisa dilakukan untuk proses pemeliharaan di dalam sistem itu kita sudah lakukan.
Dari hasil pemeliharaan ini nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi tindak lanjut antara inventarisasi ataupun usulan penghapusan. Adapun dari hasil pengecekan berkala periode kemarin, sejauh ini kita sedang berproses di pemeliharaan. Kurang lebih ada total 61 proses pemeliharaan yang saat ini belum selesai, dan ini menjadi tantangan saat ini. Nah, selain juga barang yang diusulkan pemeliharaan, juga dari hasil pengecekan berkala banyak barang yang belum dilakukan tindak lanjut apa-apa, dan itu menjadi tantangan saat ini, terkhusus bagi saya pribadi. Selain pemeliharaan, di tahun 2023 kemarin juga di aplikasi ini dikembangkan penghapusan. Jadi dari rekomendasi tindak lanjut pemeliharaan itu kita proses untuk penghapusan. Dan beberapa barang itu kita di sistem ini kita bisa lakukan tindak lanjut penghapusan. Tindak lanjut penghapusan baik itu hibah ataupun pemusnahan ataupun lelang. Di sini bisa lihat di sini ada mutasi eksternal untuk hibah. Di sini sudah tercatat. Jika tindak lanjut dari penghapusan salah satunya adalah hibah. Ya. Banyak sekali tindak lanjut penghapusan, baik hibah, pemusnahan ataupun pemindah tanganan. Namun sejauh ini sistem dioptimasi untuk melakukan proses atau pencatatan usulan penghapusan. Dari hasil proses-proses tersebut, ini akan melekat kepada entitas barang. Jadi, barang yang sudah melalui proses-proses tersebut, itu nantinya akan memiliki riwayat proses pemeliharaan, pengecekan, ataupun penghapusan. Nah, contoh, misalkan kita melihat di sini barang yang saat ini sedang berproses pemeliharaan. Contoh di sini di lab terpadu, misalkan di sini ada satu barang laptop. Nah, ini kita cek di sini. Kita copy dan kita lihat untuk pencarian daripada entitas barangnya. Lihat barang, kemudian cari. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat mutasi barang, riwayat pengecekan, riwayat pemeriksaan, termasuk riwayat pemeliharaan. Juga terakhir jika barang ini dihapus atau nantinya akan masuk sebagai arsip ataupun pelaporan. Dan tentu barang ini memiliki status data yang saat ini kita bisa lihat status data untuk barang laptop ini adalah proses pemeliharaan. Oke. Sekian salah satu fitur teranyar di tahun 2023 untuk proses pengelolaan aset pada sistem pengelolaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.